Dari gedung gereja Jemaat Eklesia Kolonodale ini, kami menyapa jemaat sekalian yang ada di rumah masing-masing dengan ucapan, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua. Tata ibadah yang digunakan hari ini, tata ibadah Minggu bentuk 2. Pelayan firman hari ini, Pendeta Imran Cornelius Pombo, STH. Bersama seluruh majelis jemaat Eklesia Kolonodale mengucapkan selamat kita beribadah, dan untuk menjemput pelayan firman, jemaat berdiri bersama-sama kita menyanyikan KLP nomor 192, Besar Anugerahmu. Bagaimana ku ada berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang tak selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Jemaat disilakan duduk. Nas pembimbing kita dalam ibadah Minggu hari ini diambil menurut Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita sambut memuliakan Tuhan. Pelengkap Kidung GKST 194 ayat 1. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah di dalam doa. Kita berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu yang kudus dan mengaku bahwa dalam hidup kami sering tidak melaksanakan kehendak-Mu dan telah berbuat hal-hal yang melanggar hukum-hukum-Mu. Kami tidak setia bahkan melalaikan kewajiban kami untuk menyaksikan Injil Yesus Kristus Juru Selamat. Sebab itu dalam doa saat ini kami memohon, ampunilah kami dan kuatkan iman kami, agar kami dapat hidup menurut hukum-hukum-Mu, demi kemuliaan nama-Mu sendiri. Setelah kita mengaku dosa kita, maka dengarkanlah berita pengampunan dosa. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada masing-masing yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, bahwa keampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut memuliakan Tuhan pelengkap Kidung GKST 47, Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, tinggikan nama-Mu. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan hukum Allah sebagai amanat hidup baru. Amanat hidup baru ini diambil menurut Matius pasal 22 ayat 37 hingga 40 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita sambut amanat hidup baru memuliakan Tuhan, Kidung Jemaat 447 baitnya yang ketiga, menyebarkan sukacita. Menyebarkan sukacita dan menghibur yang lelah.
Jemaat disilahkan duduk. Persekutuan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari mimbar Gereja Jemaat Eklesia Kolonodale ini akan diberitakan firman Tuhan yang akan menyapa Bapak Ibu sekalian di rumah kita masing-masing. Karena itu sebelum kita membaca dan mendengarkan sabda firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca dan dengarkan ini. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang hendak melayani kita dalam ibadah minggu ini kami ambil menurut perjanjian lama, kitab Kejadian pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-20. Kejadian pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan ini diberi judul Abram di Mesir. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpahkan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai, istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Haleluya.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Persekutuan ibadah minggu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan pada saat ini, tentunya akan terlintas dalam benak kita bahwa begitu hebatnya kelaparan yang terjadi dan keadaan itu memaksa Abraham atau Abram untuk pergi ke Mesir dan menetap di sana sebagai pendatang atau sebagai orang asing. Jika musibah atau bencana atau kesulitan atau penyakit menular datang dalam satu wilayah, maka tentunya tidak akan ada pengecualian. Mau dia pendeta, mau dia penatua, mau dia diaken atau jemaat, yang namanya musibah pasti tidak akan membedakan agama, tidak membedakan suku atau ras seseorang. Itulah kenyataan yang dirasakan oleh seorang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi bapa dari bangsa yang besar dan diberkati, yaitu Abram atau Abraham. Tentu kita akan bertanya, mengapa hanya tempat-tempat di sekitar Mesir yang dilanda kelaparan hebat? Mengapa Mesir tidak? Karena pada zaman Abraham, Mesir adalah negara adidaya atau adikuasa. Bangsa yang berkuasa atau bangsa yang memiliki kuasa yang sangat besar. Sebagai negara adikuasa, tentunya Mesir mempunyai banyak uang untuk bisa membeli hasil panen, untuk bisa mengambil secara paksa, menerima upeti dari bangsa-bangsa yang ada di bawah kekuasaannya. Bapak Ibu Saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam banyak hal ketika seseorang diperhadapkan dengan musibah, diperhadapkan dengan bencana atau kesulitan hidup atau sakit penyakit, bahwa tidak semua orang percaya yang bisa melihat bahwa ada peranan luar biasa yang hendak Allah perlihatkan. Sehingga keadaan seperti ini langsung saja membawa kekhawatiran yang berlebihan dan membawa manusia kepada keadaan kehidupan yang semakin membelit kehidupannya. Kelebihan ternyata dapat atau bisa membahayakan ketika seseorang dalam keadaan yang kekurangan atau kesulitan. Kelebihan itu dengan mudah sekali menimbulkan kecemburuan. Kelebihan bisa membahayakan pemiliknya. Tema perenungan firman saat ini adalah menghayati peran Allah di dalam kesulitan. Apakah semua kesulitan itu di dalamnya ada peran Allah, atau apakah kesulitan itu adalah hadiah dari pelanggaran kita? Apapun alasannya Bapak Ibu Saudara, ketahuilah bahwa Allah menghendaki kita yang percaya bahwa Allah memakai segala situasi untuk kita berakar dalam iman kepada Dia. Persekutuan ibadah minggu yang diberkati Tuhan. Spekulasi strategi bertahan hidup yang dikerjakan oleh Abram pasti membawanya dalam penyesalan batin yang besar. Tentunya Abram akan tertekan dalam batinnya karena alasan yang dipakainya ternyata menjadi alasan dari Firaun untuk mengambil Sarai istri Abram menjadi istrinya. Ayat 13.
katakanlah bahwa engkau adikku supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau. Strategi ini hanya karena alasan yang pertama, bisa masuk ke Mesir dan tidak kelaparan. Yang kedua, agar Abram tidak hanya dibiarkan hidup, tetapi juga dibanjiri atau diberi hadiah. Sebenarnya dalam hal ini Abram pun sempat ragu akan bagaimana Allah memelihara hidupnya. Ada pertanyaan penting dalam hal ini. Apa yang salah dalam strategi Abram? Atau apakah strategi Abram tidak sejalan dengan strategi Allah? Yang pertama, Abram hanya memikirkan kepentingan jangka pendek. Ini hendak mengajarkan kita bahwa di setiap saat dalam kehidupan kita, Allah memproses kita, dan proses dari Allah itu tidak terjadi secara instan atau sekejap saja. Yang kedua, perhatikan ayatnya yang ke-13. Apa sebenarnya tujuan atau sasaran, target yang paling penting yang hendak Abram capai dalam strateginya ini? Supaya aku diperlakukan dengan baik dan supaya aku dibiarkan hidup. Ini adalah strategi yang egois, yang mementingkan diri sendiri. Dalam hal ini Abram dengan sadar mengorbankan orang lain atau Sarai istrinya. Orang yang seharusnya dilindunginya, seharusnya melindungi, tetapi malah menindas haknya sebagai istri yang harus dijaga dan dilindungi. Tetapi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, Allah berlaku sangat adil. Seperti yang dikatakan di awal tadi bahwa keputusan Abram ini akan membawanya pada keadaan yang sangat-sangat menderita dalam batinnya dan dalam jiwanya. Dengan melihat orang yang disayanginya diambil menjadi istri orang lain. Abram berhasil menyelamatkan nyawanya, tetapi dia tidak berhasil mensejahterakan jiwanya. Hadiah yang banyak yang dia terima tidak sepadan dengan kehancuran jiwanya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tentu akan ada yang berkata, mengapa Firaun harus dihukum Allah? Bukankah Firaun tidak mengetahui hal yang sebenarnya terjadi bahwa Sarai adalah istri Abram? Mengapa kesalahan Abram juga ditimpakan kepada Firaun? Dan tentunya akan ada dan banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya. Firaun dihukum hebat oleh Allah. Dalam hal ini Firaun melakukan hal yang sangat dibenci oleh Tuhan, yaitu memakai kekuatan dan jabatannya untuk kenikmatannya sendiri. Kekuasaan yang dipunyainya seharusnya dipakai untuk melindungi orang-orang asing dan para pendatang di dalam negaranya. Seharusnya Firaun membagikan dengan mereka yang lapar apa yang ia miliki. Seharusnya Firaun harus memberi makanan kepada mereka yang membutuhkan. Tetapi hal itu tidak dilakukannya. Dia memakai kesulitan orang lain untuk kenikmatannya. Apakah Sarai itu adik Abram atau istri Abram, seharusnya itu tidak penting bagi Firaun.
Allah tidak mentolerir penyalahgunaan kekuasaan. Firaun mengambil Sarai hanya semata-mata karena kecantikannya. Saudara-saudaraku, cara Allah berbeda-beda pada diri kita. Sama dengan bagaimana Allah melindungi Abram dan Sarai. Di sini kita hanya perlu mengakui kedaulatan Tuhan dan terus menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Tentang apa yang kita alami dan rasakan, kita serahkan kepada Tuhan. Kalau dalam kisah ini, Allah melindungi Sarai dan Abram dengan menuntun dan menyadarkan Firaun supaya dia menyadari kejahatannya. Allah juga menuntun dan menyadarkan Abram agar jangan hanya memakai akal, tetapi juga dalam hal ini sangat membutuhkan iman. Tuhan tahu dan paham benar bagaimana cara melindungi kita. Allah menginginkan kita untuk terdorong dan belajar berakar di dalam Dia melalui kesulitan-kesulitan hidup, melalui sakit penyakit yang menular. Kita bisa belajar membenahi diri sendiri serta tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu dan paham benar bagaimana cara melindungi kita. Allah menginginkan kita untuk terdorong dan belajar berakar dalam Dia melalui kesulitan-kesulitan, dan kita belajar membenahi diri sendiri serta tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Terpujilah Kristus Yesus Tuhan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman dalam kasih Tuhan, jemaat dijemput berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat, dan sepanjang zaman kita ucapkan bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Marilah kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami sepekan yang telah kami lewati sampai pada hari ini. Kembali kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing, dan dari mimbar pemberitaan firman di gereja Jemaat Eklesia Kolonodale telah diberitakan firman-Mu sampai ke rumah-rumah jemaat,
yang kami percaya firman ini akan terus menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami menjalani kehidupan dengan berbagai tantangannya. Terima kasih ya Tuhan Allah, di rumah kami masing-masing kami memuji-muji dan memuliakan nama-Mu, karena Engkaulah Tuhan yang patut kami puji dan kami sembah. Terima kasih ya Tuhan Allah, dalam setiap karya dan kerja kami, seminggu yang telah kami lewati, kami dipelihara oleh Tuhan, kami dijaga oleh Tuhan, kami diberi kuat dan sehat, kami dilindungi oleh Tuhan, bahkan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah, dalam ibadah saat ini kami berdoa bagi keluarga Tandondo Salampe yang bersyukur oleh karena kasih Tuhan dalam kehidupan keluarga mereka. Karena itu ya Bapa, Engkau yang akan senantiasa hadir dalam setiap perjalanan kehidupan keluarga mereka, dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka, mereka akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Karena itu sambut dan sempurnakanlah syukur dan sukacita keluarga pada hari ini. Ya Bapa di dalam sorga, terima kasih ada sejumlah jemaat-Mu yang menyatakan ungkapan syukur pada hari ini atas berbagai peristiwa yang berharga dalam kehidupan mereka semua. Ya Bapa di dalam sorga, sungguh disadari bahwa apa yang mereka rasakan dan alami di tengah-tengah kesulitan hidup adalah berkat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan keluarga jemaat-Mu. Karena itu ya Tuhan Allah, sambut dan sempurnakanlah segala ungkapan syukur jemaat-Mu pada hari ini. Saat ini kami berdoa bagi orang tua kekasih kami, Bapak N. Kapang, yang saat ini dalam keadaan sakit di Lijo. Oleh karena sakit penyakit yang dialami, anak-anak kekasih mereka yang ada di Kolonodale dalam keadaan bimbang, dalam keadaan yang penuh pengharapan, mereka akan terus berdoa. Bahkan kami saat ini berdoa bagi orang tua kekasih kami ini. Biarlah Tuhan akan memberkati segala upaya dan usaha, memberkati perawatan, makanan, minuman, dan obat-obatan, sehingga orang tua kekasih mereka boleh disembuhkan oleh Tuhan. Ya Bapa di dalam sorga, terima kasih kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berilah kedamaian di negeri kami ini. Engkau jaga dan lindungilah kami ya Bapa. Engkau beri damai dan sejahtera di negeri kami ini. Kami pun berdoa bagi Kabupaten Morowali Utara dalam perjalanan kehidupan. Biarlah keadaan sakit penyakit yang dialami oleh karena pandemi COVID-19, bagi mereka yang terpapar sakit saat ini, biarlah Tuhan akan hadir, memberkati segala upaya, segala usaha, makanan, minuman, obat-obatan, dokter, perawat, para medis diberkati oleh Tuhan, sehingga hari demi hari yang mereka lalui, mereka akan berangsur-angsur disembuhkan oleh Tuhan. Ya Bapa di dalam sorga, kami ada dalam keraguan dan kebimbangan menjalani kehidupan ini oleh karena sakit dan penyakit. Tapi kami percaya, kami kuat dalam iman kami, ada Tuhan di dalam Yesus Kristus yang sanggup menolong, menjaga dan memelihara kami. Terima kasih ya Tuhan Allah. Sepekan yang akan kami lewati ke depan, kami pun akan jalani dalam segala aktivitas, tugas dan tanggung jawab pekerjaan kami.
dimanapun kami berkarya, baik di kantor, dimanapun kami bekerja. Tuhan lindungi serta jaga peliharalah kami. Ya Bapa di dalam surga, semua tim yang mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, Tuhan berkati kehidupan pribadi, Tuhan berkati kehidupan keluarga kami dalam pelayanan dan pekerjaan kami masing-masing. Inilah doa kami. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Firman Tuhan dalam 1 Tawarik 29 ayat 13 hingga 14 berkata, "Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu." Marilah kita memberi persembahan syukur dengan memuliakan Tuhan. NKB 133, syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang besar. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam Yesus Kristus, dengan kerendahan hati kami serahkan persembahan kami ini. Dan Tuhan kiranya memberkatinya, agar dipakai bagi pekerjaan-Mu yang kudus. Berikanlah kami pengenalan yang terang akan segala anugerah-Mu, agar kami mampu bersyukur dan berterima kasih, dan agar kami dapat menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 457 bait yang ke-6, Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam penuhi hatiku supaya bersyukur selalu padamu. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita ikuti ulangan dan tambahan warta jemaat Minggu 10 Mei 2020. Akan menikah di Jemaat Eklesia Kolonodale pada tanggal 12 Mei 2020. Seorang laki-laki, nama Christian Wira Tempali. Tempat tanggal lahir
Kolonodale 7 Mei 1971. Tempat tanggal baptis Kolonodale 26 Desember 1971. Tempat tanggal sidi Kolonodale 25 Mei 1993. Dengan seorang perempuan nama Suryaningsi Ponggele. Tempat tanggal lahir Le 15 Februari 1985. Tempat tanggal baptis Le 26 Desember 1985. Tempat tanggal sidi Beteleme 21 Mei 2000. Ibadah persiapan akan dilaksanakan pada hari Senin 11 Mei 2020 jam 18.00 WITA. Pimpinan ibadah Pendeta KM Mompewa SMTH. Kita akan berdoa doa Bapa kami, dan doa ini akan kita ucapkan bersama-sama. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri ibadah ini dalam kasih Tuhan, jemaat dijemput berdiri. Kita muliakan Tuhan dalam pujian pelengkap Kidung GKST 169 El Shaddai. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di rumah kita masing-masing, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.
Amin. Jemaat disilakan duduk.